Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nabila Dwi Syahputri, Iga Aulia Apriliani, Rizka Febrina, Afuza Dalila, Agita Fitriana Borotarigan, dan Fadila Salsabila. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kewirausahaan terhadap Perspektif Pendidikan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nabila Dwi Syahputri. Baik, saya Nabila Dwi Syahputri akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Kata kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha yang terdiri dari dua kata, yakni wira dan usaha. Wira adalah kata yang memiliki arti keberanian, sementara usaha berarti bisnis. Berdasarkan pengertian tersebut, kewirausahaan dapat diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melakukan sebuah bisnis. Kewirausahaan yakni melibatkan pembentukan sikap atau pola pikir atau attitude, pengembangan keterampilan atau skill, dan pembekalan pengetahuan. Sehingga kewirausahaan merupakan potensi seseorang untuk dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pengalaman, tantangan, dan keberanian untuk mengambil resiko dalam bekerja atau menciptakan pekerjaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iga Aulia Apriliani. Baik, saya Iga Aulia Apriliani akan menjelaskan bagian tujuan kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri memiliki tujuan secara umum, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas. Yang kedua, membudayakan semangat wirausaha di masyarakat. Yang ketiga, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Tujuan wirausaha ini berdasarkan pada pemikiran jika seorang pembisnis tentunya membutuhkan sumber daya manusia lain untuk membantu membangun sebuah perusahaan. Jadi, dengan bimbingan yang tepat, sumber daya manusia tersebut tidak hanya dapat diperdayakan kemampuannya, namun juga dapat dilatih dan dikembangkan supaya menjadi calon wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, yaitu membudayakan semangat wirausaha di masyarakat. Jadi, tujuan wirausaha membudayakan semangat wirausaha di masyarakat ini dapat diwujudkan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara bersikap seperti apa adanya. Sikap tersebut tentunya akan menginspirasi dan membuat masyarakat bergerak untuk mencoba berwirausaha. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi, semakin sukses dan semakin berkembangnya sebuah bisnis, pasti akan membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia. Hal ini berarti banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran, berarti sebuah bisnis telah berhasil mewujudkan tujuan berwirausaha untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka Febrina. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Saya atas nama Rizka Febrina akan menjelaskan mengenai bagian C, pendidikan kewirausahaan. Menurut Lo Choi Tung tahun 2011 mengatakan pendidikan kewirausahaan adalah proses of transmitting entrepreneurial knowledge and skills to students to help them exploit a business opportunity. Pendidikan kewirausahaan salah satunya adalah didapat dari peran lembaga pendidikan yang juga telah diatur sebagai ketentuan dari pendidikan tersebut. Sekian penjelasan. Baik,
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Afuja Dalila. Tujuan pendidikan kewirausahaan. Tujuan pendidikan kewirausahaan tersebut adalah membantu individu yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan dapat membangun rasa percaya diri, mengembangkan kreativitas dan inovasi serta berani mengambil risiko. Menurut Erda Jamiko dan Nuh Hadi Mijo mengatakan, 1. Untuk mengembangkan dan membina bibit bakat. 2. Untuk memberi kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan kepribadian wirausaha. 3. Untuk membentuk manusia yang berwatak unggul, menumbuhkan cara berpikir yang rasional. Menurut Verdier yang dikutip dari Mary S. tahun 2007, 1. Pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat jiwa, dan sikap perilaku. 2. Perasaan. 3. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berwirausaha. 4. Kesehatan fisik. 5. Pengalaman langsung berupa pemanggangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Agita Fitriana. Saya Agita Fitriana akan melanjutkan bagian E, yaitu teknopreneur dan pendidikan. Era digital saat ini merupakan saat yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia. Terkait dengan bertambahnya pengguna internet di seluruh dunia, terutama di Indonesia yang mencapai lebih dari 102 juta pengguna dan berada pada urutan ke-6 di dunia sebagai pengguna internet yang pertumbuhannya bisa dikatakan tergolong sangat cepat. Perkembangan internet yang pesat juga dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi informasi yang menyediakan akses internet secara cepat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pertumbuhan yang pesat tersebut diantaranya sebanyak 51% dari total penduduk Indonesia dan didominasi oleh usia produktif. Selain mereka aktif dalam media sosial, mereka juga aktif dalam bisnis online, e-commerce. Dari kondisi itu, maka pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan manusia seutuhnya dan pengembangan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh, yang mencakup pengembangan daya pikir, daya kolbu, daya fisik, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta olahraga. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu dan sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam hal ini, tugas sektor pendidikan, baik pendidikan formal dan informal, bukan hanya mencetak manusia-manusia yang berpendidikan, tetapi secara lebih luas juga sektor pendidikan harus mampu menciptakan manusia-manusia yang mandiri. Dengan kenyataan bahwa tidak semua penduduk Indonesia adalah usia produktif dan tergolong sebagai angkatan kerja yang dapat terserap di dunia kerja, maka sektor pendidikan bertanggung jawab untuk mencari solusi agar bagaimana output yang dihasilkan tidak hanya berorientasi untuk menjadi pekerja. Di sisi lain, peran sektor pendidikan untuk memperkenalkan dan memotivasi anak didiknya agar memahami bahwa selain menjadi seorang pekerja, ternyata bidang wirausaha juga menjadi bidang yang cukup menjanjikan untuk didalami. Jadi untuk melahirkan entrepreneur muda dan sukses tersebut sangat diperlukan kesungguhan dan keseriusan dari perguruan tinggi dalam mengembang misi entrepreneurial kampus. Baik, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.